Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen risiko perbankan, pengenalan dan konsep dasar. Yang pertama, pengenalan. Pengertian manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Tujuan dari manajemen risiko perbankan adalah untuk melindungi aset bank, menjaga kelangsungan usaha, dan memastikan pemenuhan kewajiban kepada nasabah dan pihak terkait. Manajemen risiko perbankan melibatkan proses identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi tindakan pengendalian risiko, dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan terhadap risiko tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi risiko, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada pengendalian risiko dengan tujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang signifikan. Berikut adalah beberapa jenis risiko dalam perbankan yang umum ditemukan. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang timbul dari kemungkinan nasabah atau pihak lain yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank. Yang kedua, risiko pasar. Risiko yang timbul akibat fluktuasi harga aset, suku bunga, nilai tukar, atau faktor pasar lainnya yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi bank. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko yang timbul ketika bank menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena tidak memiliki cukup likuiditas atau kesulitan untuk mendapatkan dana dengan harga yang wajar. Yang keempat, risiko operasional. Risiko yang timbul dari kegagalan sistem atau proses orang dalam operasional bank, termasuk risiko terkait dengan kecurangan, kesalahan, atau bencana. Dan yang terakhir, risiko hukum. Risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau kontrak yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau kerugian reputasi bagi bank. Selanjutnya, pentingnya manajemen risiko perbankan. Yang pertama, melindungi keberlangsungan perbankan. Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank oleh Hermanto tahun 2018 menjelaskan bahwa manajemen risiko perbankan penting untuk melindungi keberlangsungan perbankan itu sendiri. Dalam menghadapi risiko yang kompleks dan beragam, bank perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan kerugian finansial yang signifikan dan menjaga kelangsungan operasional bank. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko operasional pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa oleh Ramlawati et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa manajemen risiko perbankan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Bank dapat mengurangi kerugian operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meminimalkan kerugian finansial. Manajemen risiko kredit dan kinerja keuangan bank oleh Purwanti dan Fitriani tahun 2020 menyoroti pentingnya manajemen risiko kredit dalam meminimalkan kerugian finansial bagi bank. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa manajemen risiko kredit yang baik dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kinerja keuangan bank. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi. Manajemen risiko hukum dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan perbankan oleh Kurniawan et al. Tahun 2019 menekankan bahwa manajemen risiko hukum penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi bank.
Dalam era yang semakin kompleks dan tuntutan hukum yang ketat, bank perlu memiliki sistem manajemen risiko hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Dan yang kelima, memenuhi persyaratan regulator. Implementasi manajemen risiko pada Bank Umum Syariah oleh Wulandari tahun 2019 menjelaskan bahwa manajemen risiko perbankan menjadi penting karena persyaratan regulator yang semakin ketat. Regulator memperhatikan upaya bank dalam mengelola risiko secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen risiko perbankan membantu bank memenuhi persyaratan regulator dan menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pengawas. Selanjutnya, manajemen risiko perbankan. Yang pertama, melindungi keberlangsungan bank. Manajemen risiko perbankan dan kinerja keuangan bank oleh Handayani dan Fahlevi tahun 2020 menjelaskan bahwa tujuan utama manajemen risiko perbankan adalah melindungi keberlangsungan bank itu sendiri. Dalam menghadapi risiko yang kompleks dan beragam, manajemen risiko perbankan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara efektif, guna menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional bank. Yang kedua, meminimalkan kerugian finansial. Peranan manajemen risiko terhadap tingkat non-performing financing pada Bank Umum Syariah oleh Effendi dan Effendi tahun 2019 menekankan tujuan manajemen risiko perbankan dalam meminimalkan kerugian finansial dengan mengelola risiko dengan baik seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Tujuan tersebut adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang signifikan bagi bank. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank. Pengaruh manajemen risiko operasional terhadap efisiensi dan kinerja keuangan Bank Umum oleh Prasetyo dan Darmawan tahun 2018 menjelaskan bahwa tujuan manajemen risiko perbankan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional dengan baik. Bank dapat mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Yang keempat, memenuhi persyaratan regulator. Penerapan manajemen risiko pasar pada perbankan syariah oleh Fuadi dan Santoso tahun 2018 menjelaskan bahwa tujuan manajemen risiko perbankan adalah untuk memenuhi persyaratan regulator. Regulator perbankan menetapkan standar dan peraturan yang harus dipatuhi oleh bank. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, bank dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pengawas. Dan nomor 5, meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi. Manajemen risiko reputasi bank oleh Wijaya et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa tujuan manajemen risiko perbankan adalah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Dalam era informasi yang terkoneksi, kejadian risiko atau skandal dapat dengan cepat menyebar dan berdampak buruk pada citra bank. Oleh karena itu, manajemen risiko perbankan bertujuan untuk mengelola risiko reputasi dengan baik guna mempertahankan kepercayaan nasabah dan reputasi yang baik. Materi selanjutnya 2. Konsep dasar manajemen risiko perbankan. A. Identifikasi risiko. Jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Terjadi ketika pihak yang menerima kredit gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan kesepakatan.
Risiko ini meliputi risiko kredit individu dalam kurung kemampuan individu untuk membayar kembali kredit. Risiko kredit kelompok dalam kurung risiko kredit terkait dengan segmen kredit tertentu, dan risiko kredit portofolio dalam kurung risiko terkait dengan seluruh portofolio kredit bank. Kedua, risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi harga aset keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, dan komoditas. Risiko ini meliputi suku bunga, risiko perubahan nilai tukar, dan risiko harga saham. Perubahan kondisi pasar dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Yang ketiga, risiko likuiditas terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo tanpa mengalami kesulitan atau kerugian yang signifikan. Risiko ini muncul jika bank menghadapi kesulitan mendapatkan dana atau menjual aset dengan harga wajar untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang keempat, risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kegagalan sistem, proses, atau orang dalam sebuah bank. Ini dapat meliputi kegagalan teknologi, kecurangan, kesalahan manusia, dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau reputasi. Dan yang kelima, risiko reputasi terjadi ketika citra atau reputasi bank terganggu akibat tindakan yang merugikan seperti skandal, pelanggaran hukum, atau pelayanan yang buruk. Kerugian reputasi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat, pengurangan nasabah, dan penurunan pendapatan. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip pengelolaan risiko. Yang pertama, pengidentifikasian risiko. Prinsip pertama dalam pengelolaan risiko perbankan adalah mengidentifikasi risiko yang relevan. Ini melibatkan mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Pengidentifikasian risiko yang komprehensif membantu bank dalam memahami exposure risiko yang mereka hadapi. Yang kedua, evaluasi risiko. Setelah risiko teridentifikasi, prinsip berikutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut. Evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap potensi dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Bank perlu menganalisis potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut dan menentukan sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan reputasi bank. Yang ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Prinsip ini berkaitan dengan pengembangan strategi mitigasi risiko. Bank perlu merancang langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi atau mengelola risiko yang diidentifikasi. Strategi mitigasi risiko dapat meliputi kebijakan kredit yang ketat, diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen lindungi nilai atau hedge, pengawasan dan pengendalian operasional yang ketat, serta pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keempat, manajemen risiko terintegrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh lembaga perbankan. Pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari bank, melibatkan peran dan tanggung jawab dari berbagai unit bisnis dan fungsi operasional dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan melaporkan risiko. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian risiko. Prinsip ini melibatkan pemantauan risiko secara berkala dan pengendalian yang efektif. Bank perlu memiliki sistem pemantauan risiko yang canggih
dan prosedur pengendalian yang ketat untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Pemantauan risiko yang efektif memungkinkan bank untuk mengidentifikasi perubahan kondisi pasar atau perubahan dalam profil risiko yang memerlukan tindakan penyesuaian. Dan yang terakhir, 6. Kepatuhan regulasi. Prinsip terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Bank harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan regulator terkait manajemen risiko perbankan. Hal ini melibatkan pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Selanjutnya, identifikasi dan penilaian kontrol risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang relevan dalam konteks perbankan. Risiko yang umum dihadapi oleh bank meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Identifikasi risiko dilakukan oleh analisis internal dan eksternal, melibatkan evaluasi portofolio kredit, analisis pasar, penilaian kecukupan likuiditas, tinjauan proses operasional, serta pemantauan perubahan regulasi dan kepatuhan. Yang kedua, penilaian dampak dan kemungkinan. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Dampak risiko merujuk pada konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika risiko terjadi, seperti kerugian finansial, reputasi yang tercoreng, atau penghentian kegiatan operasional. Kemungkinan risiko mengacu pada probabilitas terjadinya risiko dalam konteks waktu tertentu. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan data historis, model statistik, pengalaman praktis, dan analisis skenario. Yang ketiga, penilaian efektif kontrol risiko. Setelah identifikasi kontrol risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian efektivitas kontrol risiko tersebut. Evaluasi ini melibatkan penilaian apakah kontrol risiko yang ada sudah memadai, relevan, dan efektif dalam mengelola risiko yang dihadapi. Penilaian efektivitas kontrol risiko dapat dilakukan melalui tinjauan internal, audit risiko, pemantauan kinerja, serta penggunaan indikator dan metrik yang relevan. Dan yang terakhir, nomor 4, penilaian kekurangan kontrol risiko. Setelah penilaian kontrol risiko, kemungkinan ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam sistem kontrol risiko yang ada. Langkah ini melibatkan mengidentifikasi kekurangan tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap manajemen risiko perbankan. Kekurangan kontrol risiko dapat berkaitan dengan kebijakan yang kurang jelas, ketidaksesuaian dengan perubahan regulasi, kurangnya pemantauan yang memadai, atau kelemahan dalam implementasi. Baik, sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.